sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next, apa itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, dan lain-lain yang fisiologis ya. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Next. Ya, di sini ada studi kasus. Ini sudah ada berapa kelompok berarti? 1, 2, 3, 4. Oke. Ada 4 kelompok. Monggo untuk nanti menanggapi kasus ini. Saya bacakan. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Dan kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Dikaitkan dengan yang sebelumnya, Bu. Coba yang selanjutnya. Dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Monggo silakan berdiskusi. Jadi Tommy selalu meminta bekal makan siang. Tommy minta bekal makan siang secara paksa. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Tommy? Monggo. 1 menit saja diskusinya ya. Kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi ya, dan fisiologis. Ada yang sudah selesai? Oke, nih mulai dari kelompok Ibu Anda dan Ibu Andi. Berdasarkan kasus yang ada, anak tersebut ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi dari anak tersebut. Yang pertama yaitu kasih sayang. Karena mungkin dari mohon maaf, mungkin dari orang tuanya dalam hal pemberian kasih sayang, karena kasih sayang itu maknanya luas, bisa kita memberikan secara fisik ataupun secara psikis. Nah, untuk secara fisik mungkin memberikan kebutuhan dasarnya itu seperti makanan, secara fisik ya, makanan yang cukup untuk anak sehingga anak mampu dapat melakukan banyak kegiatan secara baik dan dapat bertahan hidup. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup tersebut, anak tersebut dia melakukan melakukan salah satu sisi penguasaan. Penguasaannya agar dapat dia bertahan hidup karena dia lapar. Kemudian solusi saya secara pribadi sebagai seorang guru, karena setiap anak berasal dari latar belakang yang berbeda, yang tentu saja kebutuhan dasar manusianya tidak semua dapat terpenuhi. Alangkah baiknya kalau di sekolah itu kita dapat memfasilitasi walaupun mungkin hanya sebagian kecil saja. Sebagai contoh, ketika ada salah satu anak yang tidak membawa bekal, mungkin ada teman lain yang pastinya dalam satu kelas itu ada yang membawa bekal lebih dari satu. Kita memotivasi teman-teman yang lainnya untuk dapat berbagi dengan teman yang tidak membawa. Hal tersebut juga dapat menumbuhkan keyakinan atau budaya positif terhadap anak lain. Salah satunya adalah berakhlak mulia, kemudian beriman dan bertakwa. Kenapa beriman dan bertakwa itu masuk? Karena itu adalah salah satu bagian kita bersyukur sudah dikasih rezeki lebih sama Allah. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih udah dirangkum nih. Coba hasilnya kelompoknya Ibu Dian. Sama. Jadi ini. Ya kurang lebihnya sebenarnya sama ya dengan Ibu Ana. Ya. Jadi kalau menurut kelompok kami sih dari kasus itu mungkin kita bisa melakukan observasi dulu mengenai latar belakang. Latar belakangnya Tommy, ya, karena
dia melakukan sebuah sesuatu pasti dia punya alasan. Nah, kemudian setelah kita observasi dulu, barulah kita melakukan pendekatan yang tepat. Misalnya pendekatan yang kira-kira itu, kenapa sih Tommy ngomong seperti itu, tapi tanpa merasa dia itu jadi kayak pelaku, jadi kayak kriminalitas seperti itu, kayak tersangka, betul. Iya. Nah. Selanjutnya, iya, nah alasan Tommy yang pertama karena dia lapar, orang tua tidak bawain makan siang karena itu dia berusaha untuk cari makan nih gimana nih. Jadi kebutuhan hidupnya adalah kebutuhan biasanya tadi kebutuhan fisiologis. Yang kedua alasannya iya karena dia senang. Nih kurang kasih sayang, kurang kasih sayangnya gimana? Karena kalau aku nakal, aku kriminal, aku dia nih kopinya nih, aku rebut nih, pasti teman-teman kan perhatiin ya. Nah, iya, jadi nanti teman-teman memperhatikan dia, jadi dia merasa oh ternyata aku tuh ada, maksudnya diakui oleh teman-temannya. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menelitinya, maka sebetulnya Tommy ingin kekuasaan. Nah, betul sekali ya. Dan tadi ada juga kekuasaan. Selanjutnya, karena dia merasa bosan, jadi bawa bekal tiap hari, tapi itu aja. Tapi teman-temannya kan macam-macam bekalnya. Jadi dia kepingin kebebasan. Lanjut, ya. Karena yang melakukan iseng aja dan yang menikmati peristiwa dan teman-temannya yang kesel karena dia karena dia memenuhi kebutuhan akan kesenangan dirinya sendiri. Nah itu tadi mungkin tadi ya harus kita observasi dulu kira-kira kebutuhan mana nih yang benar nih yang dari Tommy ini. Apa emang benar dia udah dibawain bekal atau memang nggak bawa bekal atau memang karena nggak diterima teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi sebagai guru kita juga harus dapat melihat kebutuhan dasar siswa. Oke lanjut. Ya, ini tadi yang agak belum ya? Masih asik. Posisi kontrol restitusi dalam materi kelima. Lanjut ya. Posisi kontrol restitusi ternyata guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama guru sebagai penghukum. Ada yang tahu? Misalnya nih, saya sebagai murid datangnya terlambat. Terus guru bagaimana? Kamu itu, iya. Ayo coba pegang telinga. Iya, pegang telinga. Kalau pegang telinga dan angkat kaki termasuk hukuman atau hukuman? Iya. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kita lihat di video selanjutnya seperti apa ya guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Kita lihat sama-sama. Sambil menikmati salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang
lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya. Posisi mana yang dapat Kira-kira menunjang posisi motivasi mana? dan prinsip Next. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal ya. Ya, ini tadi ya 5 posisi kontrol. Ternyata 5 posisi kontrol itu kita sudah pernah melakukannya di sekolah, mungkin? Ya kan? Seperti ya kalau biasanya di sekolah Bapak Ibu posisi kontrolnya sebagai apa? Lebih ke teman ya. Oke, itu lebih banyak ke posisi kontrol sebagai teman. Kalau yang tadi kita disarankan sebagai guru, kita sebagai manajer, ya. Jadi tapi tidak, nah ini ya posisi kontrol yang tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang sebelumnya tadi, ya. Dari sini tadi ya, yang karena memang kita di dunia PAUD ya, jadi kebanyakan mungkin ibu-ibu bersama anak didik lebih ke sebagai teman, ya lebih ke sebagai teman pengganti ibu di rumah gitu ya. Nah, memang untuk menuju posisi manajer ini tidak harus serta-merta langsung di posisi manajer tidak. Memang kita juga harus melakukan pendekatan, ya pendekatan sebagai teman. Ya, nanti bisa dilanjutkan juga dengan memberikan aturan-aturan dan sebagainya, nanti dari konsekuensi dan sebagainya. Jadi kemudian kita bisa menempatkan diri untuk menjadi manajer bagi anak didik kita. Oke, begitu ya. Jadi sudah tidak asing lagi ya dengan 5 posisi kontrol restitusi. Mudah-mudahan kita bisa mencoba untuk menjadi manajer bagi siswa kita. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Ini posisi kontrol restitusi. Ya, selalu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif bagi murid itu sendiri. Jadi kita menumbuhkan apa itu namanya, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Lanjut. Ya. Kita sampai pada materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di sekolah. Ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Namun dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini juga tidak serta-merta. Misalkan ada anak, kalau kita di kasus di sekolah apa biasanya? Anak berkelahi, mungkin rebutan mainan, ya. Sebenarnya kita juga tidak bisa serta-merta langsung menstabilkan identitas karena stabil identitas itu jadi oh iya, kamu kenapa seperti itu? Gitu ya. Coba lanjut Mbak. Oh iya, lanjut dulu. Next. Iya. Ya, dalam menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menanyakan misalkan tadi kenapa Mbak? Misalnya tadi kenapa berebut mainan? Iya, berebut mainan itu bagus apa tidak? Iya, tapi nggak apa-apa sih. Ibu juga pernah berebut mainan, jadi tidak menyalahkan. Ibu juga pernah merasakan seperti itu, gitu. Terus lanjut. Kemudian, berbuat salah itu manusiawi, biasa, gitu ya. Tidak kembali melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi, lanjut. Kamu pasti punya alasan. Kenapa berebut mainan? So, aku pengen gitu.
bagaimana ya, tapi nggak ada, adanya cuma satu gitu ya. Kemudian lanjut. Nah sekarang tanyakan keyakinan dengan berikan pertanyaan. Lanjut. Ingat tidak apa nilai yang di sekolah? Jadi misalnya kalau permainan berarti nilai apa yang bilang tadi? Nilai saling menghargai. Oke, nilai saling menghargai gitu. Terus kemudian juga ditanyakan kepada anak harusnya bagaimana. Jadi jawaban-jawaban itu berasal dari diri anak sendiri gitu. Oke, kembali ke video restitusi. Nah, ini contohnya yang sudah dilakukan di sekolah. Sambilkan identitas ya. Lupa itu wajar gitu ya. Ya sudah pernah. Kemudian tetap menanyakan kesalahan validasi. Oke, nanti itu dia ada ide sendiri meminjam baju di sekolah. Karena biasa pinjam baju di sekolah, jadi yang satu punya ide pinjam baju sekolah, yang satu punya ide pulang dulu ke rumah ambil baju olahraganya gitu. Jadi apa namanya, mereka belajar untuk mengatasi masalah sendiri seperti itu ya. Ya. Berarti iya, berarti itu di parentingnya ke orang tuanya ya. Oke, anaknya sih manut-manut semua, rajin-rajin. Oke, ya ini untuk kasus-kasus lain juga yang bisa tadi apa sih, banyak kasus ada tidak bereskan mainan, tapi memang tidak bisa kok. Misalkan ketika anak berkelahi terus kita tanya, anak tidak apa-apa berkelahi, gimana? Ibu gimana? Ibu juga pernah berkelahi. Nah, ternyata segitiga restitusi adalah salah satu pilih. Ini adalah memecahkan permasalahan di sekolah. Nah, pilihan ini ketika kita kejadian memang tidak bisa langsung seperti ini. Ya, dan mungkin ini adalah lanjutan ya. Istilahnya adalah lanjutan. Jadi misalkan kita sudah melerai anak, ya sudah tenang, sudah baru nanti mau direstitusi seperti itu. Jadi dia tahu di restitusi itu apa sebenarnya adalah pemulihan misalnya dari tadi keadaan yang satunya keadaan yang ya anak merasa bersalah, yang satunya mungkin sama-sama bersalah juga. Nah, itu jadi restitusi ini salah satu cara untuk memecahkan masalah. Namun mungkin ada hal-hal yang bisa langsung, ada hal yang tidak bisa langsung untuk direstitusi seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin tentang restitusi? Ada yang didiskusikan lagi selain tadi ya. Jadi ternyata ada permasalahan di orang tua yang tidak disiplin kepada anaknya. Jadi mungkin lebih ke parenting.
Bagaimana? Cukup Ibu? Oke, terima kasih. Demikian tadi pemaparan tentang budaya positif ya. Konsep-konsep intinya ada 6 poin. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Oke, semoga tadi dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Dan untuk refleksi silakan diisi note-nya. Yang diisi yang pertama adalah hal baru apa ataupun pengalaman yang dirasakan ibu-ibu pada hari ini. Yang kedua perasaannya, dan yang ketiga adalah tindak lanjut di sekolah. Gitu deh, teman-teman semuanya. Yang pertama hal baru atau pengalaman pada hari ini. Yang kedua perasaan. Kalau kurang boleh dua, boleh tiga juga, jadi satu-satu. Yang ketiga tindak lanjut. Perasaan, yang kedua perasaan. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan refleksi dari kegiatan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah menghadiri acara desiminasi budaya positif pada siang hari ini, yang sudah meluangkan waktunya, dan semoga bermanfaat
dan saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iis yang telah menyampaikan materi dengan begitu menariknya. Semoga ibu-ibu semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Ibu-ibu sekalian, marilah kita tutup bersama acara pada siang kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik ibu-ibu, sebelum diakhiri saya tadi dibuka dengan pantun, maka akan saya akhiri dengan pantun kembali. Jangan lupa untuk bilang cakep. Ibu Hajah pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih untuk semua. Semoga acaranya berkesan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.